Bayangkan Anda sedang berjalan di pagi hari dan tiba-tiba menemukan mayat tergeletak di pinggir jalan. Tubuh-tubuh bergeletakan, penuh luka tembak, bertato, dan tanpa identitas. Polisi datang, tetapi tak ada penjelasan. Masyarakat masa itu hanya bisa berbisik, "Itu korban Petrus." Penembakan misterius, atau yang dikenal sebagai Petrus, adalah salah satu bab tergelap dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada awal 1980-an, di mana ribuan orang dibunuh tanpa proses hukum yang jelas. Operasi ini kemungkinan dilakukan oleh aparat keamanan dengan dalih memberantas kejahatan, namun dampaknya menimbulkan ketakutan dan trauma mendalam di masyarakat. Pada awal 1980-an, Indonesia menghadapi lonjakan kejahatan di berbagai kota besar. Di Yogyakarta, kejahatan kekerasan meningkat tajam, dengan 57 kasus tercatat sebelum 1983. Semarang mencatat 78 kasus kejahatan kekerasan pada periode yang sama. Jakarta dan Surabaya juga mengalami peningkatan signifikan dalam kasus perampokan dan kekerasan jalanan. Salah satu contoh nyata adalah perampokan toko emas di Surabaya pada tahun 1983. Sekelompok perampok bersenjata menggasak habis emas dari sebuah toko di kawasan pasar. Operasi pencarian melibatkan ratusan personel dari ABRI dan Brimob, yang akhirnya berhasil menemukan para pelaku di Nganjuk dan Rungkut, Surabaya. Operasi Petrus ini dimulai di Yogyakarta pada tahun 1983, diprakarsai oleh Letkol Muhammad Hasbi, Komandan Kodim setempat. Tujuannya adalah memberantas kejahatan dengan cara yang cepat dan efektif. Namun, metode yang digunakan jauh dari kata hukum. Tanpa proses pengadilan, individu yang dicurigai sebagai kriminal dieksekusi secara diam-diam oleh regu tembak yang tak dikenal. Mayat mereka kemudian ditinggalkan di tempat umum sebagai peringatan bagi yang lain. Setelah sukses di Yogyakarta, operasi ini menyebar ke kota-kota lain. Mayat-mayat mulai ditemukan di berbagai tempat, menimbulkan ketakutan yang meluas. Masyarakat mulai hidup dalam ketakutan. Siapa saja bisa menjadi korban. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi target berikutnya. Ciri khas setiap korban adalah bertato, mantan narapidana, atau mereka yang dianggap mengganggu ketertiban. Operasi ini kemudian meluas ke kota-kota lain seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang. Pemerintah menyusun daftar hitam berisi nama-nama yang dianggap berbahaya. Mereka yang namanya tercantum diberi pilihan, menyerahkan diri dan menandatangani pernyataan untuk tidak mengulangi kejahatan atau menghadapi tindakan tegas. Bagi yang menyerah, mereka diwajibkan melapor secara rutin dan membawa kartu identitas khusus. Namun, bagi yang tidak, nasib mereka sering berakhir tragis. Strategi ini dikenal sebagai terapi kejut, membuat masyarakat takut untuk melakukan kejahatan karena takut menjadi korban berikutnya. Tidak ada angka pasti jumlah korban tewas akibat pembunuhan Petrus. Pada tahun 1983, diperkirakan ada 300 mayat yang ditemukan di seluruh Indonesia. Karena masih banyak penjahat yang hilang, angka tersebut kemungkinan tidak akurat. Kriminolog Indonesia
Mulyana Kusumah memperkirakan jumlah korban tewas lebih dari 2.000. Pada tahun 1984, Hans van den Broek, mantan Menteri Luar Negeri Belanda, memperkirakan jumlah korban tewas sekitar 3.000. Selama kurang lebih 2 tahun pelaksanaannya, mengutip Bourchier, jumlah korban tewas akibat Petrus diperkirakan mencapai 5 hingga 10.000 orang. Mereka semua mati tanpa diadili secara resmi. Operasi Petrus memang menurunkan angka kejahatan secara signifikan. Di Yogyakarta, kejahatan kekerasan menurun dari 57 menjadi 20 kasus, sementara di Semarang menurun dari 78 menjadi 50 kasus. Namun, harga yang dibayar sangat mahal. Masyarakat hidup dalam ketakutan dan kepercayaan terhadap aparat keamanan menurun. Banyak keluarga kehilangan anggota tanpa penjelasan. Trauma kolektif ini meninggalkan luka mendalam yang masih terasa hingga kini. Banyak pihak mengecam operasi ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Eksekusi tanpa pengadilan dianggap sebagai tindakan brutal dan tidak berperi kemanusiaan. Organisasi HAM internasional dan media asing mulai menyoroti peristiwa ini, menekan pemerintah Indonesia untuk memberikan penjelasan. Namun, pemerintah tetap bungkam. Baru pada tahun 1988, dalam autobiografinya, Soeharto mengakui adanya operasi ini, namun membela tindakan tersebut sebagai langkah tegas untuk menjaga ketertiban. Salah satu penyintas terkenal dari operasi Petrus adalah Badhi Mulyono, seorang tokoh preman berpengaruh di Semarang. Saat mengetahui dirinya menjadi target operasi, Badhi melarikan diri dan bersembunyi di lereng Gunung Lawu selama 2 tahun. Setelah operasi mereda, ia kembali dan mendirikan organisasi Fajar Menyingsing, serta aktif memperjuangkan keadilan bagi korban Petrus. Operasi Petrus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia. Setelah reformasi, upaya untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban terus dilakukan, meskipun belum sepenuhnya berhasil. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keamanan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keadilan. Petrus adalah bab kelam dalam sejarah Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Ia mengajarkan kita bahwa ketakutan bukanlah alat yang efektif untuk menciptakan ketertiban. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang kembali. Mari kita belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih adil dan manusiawi.